Nah tiba-tiba ke Mesri Sumur itu saya ke sana pengen mandi, kayak gerah. Karena kalau Batam memang panas ya, kalau Tanjung Pinang panas. Mungkin karena ada dorongan dari badan saya jadi nggak takut, cuman merinding memang dari badan tuh semua merinding. Semenjak ke sana jualan ya alhamdulillah sampai banyak langganan masuk kan. Kalau di sana banyak orang Singapura, Malaysia yang main gitu ke Batam untuk holiday. Saya dapat dikasih mobil sama bos. Kok saya ini hebat apanya gitu, tapi kok saya bisa setiap masalah perusahaan saya bisa mengatasi, setiap ada tender kok saya bisa dapat. Dari Peri itu polisi itu berjejer, terus masalah itu jadi rumit sampai saya tuh ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Malam Mencekam semua. Dan kita ketemu lagi di channel Malam Mencekam. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton dan mengklik video ini, juga yang selalu selama ini mendukung channel ini. Saya doakan semoga selalu kita ada dalam kondisi sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sobat Malam Mencekam, apabila Anda memiliki sebuah cerita-cerita yang bersifat horor dan mencekam tentunya, silakan Anda untuk mengirimkan ceritanya melalui email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Siapa tahu nanti kami akan memanggil Anda, menghadirkan Anda di studio untuk menjadi narasumber, atau mungkin ceritanya akan kami ceritakan. Nah, di video kali ini kita di studio sudah kehadiran salah seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman pribadinya. Ini akan disampaikan oleh narasumber. Kita langsung berkenalan sebelum kita masuk ke cerita yang horor dan mencekam tentunya. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam Pak. Ya, atur nuhun, terima kasih nih Teteh sudah mampir di studio. Boleh mungkin Teteh perkenalkan dulu nih kepada sobat Malam Mencekam sekalian. Ya, nama saya Rini. Kalau asli dari Bandung Cicadas, tapi sekarang saya tinggal di Ciamis, di Cihaur Beti, Pak. Cihaur Beti ya. Oh, jadi di Bandung udah lama Teteh? Memang asli di Bandung. Asli gitu. Bandung. Iya, kelahiran di Bandung. Nah, ini katanya Teteh punya beberapa pengalaman pribadi ya yang Teteh alami sendiri yang ya cukup horor dan mencekam sepertinya Teh ya. Teteh siap untuk berbagi dengan sahabat Malam Mencekam sekalian ya? Ya, insya Allah saya bagi. Oke. Nah, seperti apa sahabat Malam Mencekam sekalian, cerita yang akan disampaikan oleh Teh Rini ini, simak terus channel Malam Mencekam, jangan kemana-mana, dan kita saksikan kisah dari Teh Rini. Teh, mungkin cerita apa nih yang Teteh mau sharing dengan sobat Malam Mencekam sekalian Teh? Kisah nyata saya dulu waktu saya pernah tinggal di Batam. Pernah punya pengalaman ya, mungkin itu membuat saya tuh kadang-kala jadi tanda tanya untuk sekarang. Tapi ada hikmahnya buat diri pribadi ada hikmahnya. Dan untuk melihat ke semua orang, kisah saya itu di balik itu ada baik dan enggaknya. Jadi tergantung yang menilai. Iya, yang menilainya. Itu kejadian tahun berapa Teh waktu Teteh? Saya waktu itu kejadian tahun 1999. Waktu saya masih umur 23 tahun. Ceritanya gimana Teh? Bisa ceritakan nggak? Awalnya saya tuh kerja di suatu perusahaan, tapi perusahaan itu dipindahkan di Batam. Saya diangkat atau dikontrak di sana selama 3 tahun. Selama 3 tahun saya dikontrak dan saya tinggal di Batam di mes sampai habis kontrak. Saya berusaha untuk tidak kerja lagi, dapat kenalan dan menikah sama orang Batam, sama orang Melayu, orang sana.
Nah dari sana kita rumah tangga, biasa rumah tangga, sambil saya buka di sana ngontrak kios untuk jualan. Usaha ya? Iya, suami saya dulu ya belum ada kerjaan yang tetap, biasa mencoba untuk hasil pendapatan biar cukup, karena biaya pun iya, biar bertahan hidup. Dan di sana saya punya teman. Kalau di Batam kan orangnya macam-macam ya Pak. Misalkan kalau seperti ada orang Madura, orang Batak, semua di sana banyak yang merantau untuk kerja. Di sana saya punya kenalan. Di Batam saya punya kenalan sama orang Madura. Mbak itu menceritakan hidupnya. Pertama suaminya dia jadi pemulung pas pertama. Nah sekarang alhamdulillah dia dikasih rezeki, dia kerja jadi supertender. Padahal ya sekolahnya nggak setinggi apa yang harus didikan. Kalau supertender itu harus sekolahnya lebih tinggi. Nah dia menceritakan, cobalah kalau di Batam di sini ada tempat, kalau dibilang itu tempat seperti ibu Batam gitu. Di pulau ini kita harus ke sana minta izin kalau kita mau ke Batam. Pertamanya cuman biasa-biasa aja. Biasa aja, saya cuman hanya mendengar, hanya sekilas. Ya karena saya orang Jawa itu awam kalau untuk seperti itu, untuk datang, untuk minta itu. Tapi banyak memang seperti tempat wisata, ada yang ke sana katanya, ada yang seperti ziarah. Nah, pas waktu itu dengan teman, dengan Wawa, tetangga, dia orang Cina padahal agamanya juga Buddha, Wawa itu. Dia ngajak, coba yuk katanya ke sana kita ziarah. Tapi kalau Wawa tuh nggak bisa Al-Quran, nggak bisa Yasin karena dia orang Buddha. Iya. Nah, Wawa ini perempuan ya? Wawa perempuan. Dia tinggal di Batam, suaminya orang Singapura. Dia itu. Jadi maksudnya teman seperti ngobrol lah di warung gitu, teman dekat. Nah, udah gitu dia ngajak. Saya mencoba pertamanya, ya dong pengen tahu kota Batam ini apa aja gitu. Apa tempat wisata atau apa gitu. Nah, ke sana lah hari Jumat pernah saya ke sana. Pertama hari Jumat ke sana hanya sebatas ziarah gitu, karena di sana katanya hanya makam-makam Engku Putri atau pangeran-pangeran atau putri-putri di sana. Jadi seperti kerajaan lah tempat itu. Kalau dari Batam ke Tanjung Pinang itu kita pakai feri Pak. Iya, nyebrang ya. Nyebrang. Perjalanan kalau nggak salah 1 jam 30 menit. Kalau dari Batam ke Pinang, dari Pinang kita naik lagi perahu menuju ke Pulau Penyengat. Oh, jadi yang diajak Wawa ini ke Pulau Penyengat ya? Oh, oke. Nah saya ke sana, ya udah turun dari kapal feri, saya naik ke perahu kecil. Di sana udah disiapin Pak, ada seperti sepeda bentor gitu ya. Orang banyak juga banyak yang wisata ke sana, walaupun malam Jumat, hari Kamis di sana banyak yang datang dari Malaysia, dari Singapura, bahkan dari Jakarta pun ada. Ya intinya itu untuk nyekar gitu, karena di sana kan makam-makam. Iya, untuk ziarah. Banyak yang ke sana. Saya mencoba karena belum pernah saya ngambil bentor untuk ngeliat-liat. Kan itu ditawarin dari sana itu. Mau keliling Pulau Penyengat. Nah, pakai itu. Pertama katanya yang harus dikunjungi adalah masjid di sana. Nah, yang pertama pas masjid ke sana pas saya lagi sholat asar, pas adzan asar. Nah, langsung ke masjid sembahyang. Ya, memang di dalam masjid itu perasaan seperti di luarnya itu seperti kecil gitu. Tapi udah di dalam itunya sejuk, terus ada ukiran-ukiran yang dari jati itu betul-betul seperti ada chemistry betul-betul kuat di dalam masjid itu. Sampai sembahyang pun biasanya saya sembahyang nggak pernah sampai menangis. Di masjid itu saya sampai pas akhir sembahyang berdoa tidak ada yang menangis, semua menangis. Yang sembahyang di sana memang semuanya menangis pas imam itu yang baca doa, semua itu sampai menangis.
Di situ memang ada chemistry kuat buat saya ya. Kok biasanya di masjid nggak sampai seperti begini gitu ya. Tapi hati kita tuh seperti apa ya? Seperti kayak benar-benar merasa seperti kayak orang berdosa meminta ampun sama Allah di masjid penyengat itu. Sampai udah ke masjid, saya keliling lagi. Di sana udah ke masjid, saya langsung ke makam Engku Putri. Itu namanya Engku Putri. Saya lihat dari itunya Engku Putri. Saya masuk dengan assalamualaikum masuknya. Di sana pun banyak Pak yang masuk. Ada yang baca Yasin, ada yang nyalakan dupa karena di situ kan kalau di daerah sana bukan Islam semua yang ziarah. Nah saya masuk, kalau saya kan karena orang Islam, saya ngambil Yasin, saya baca Yasin sambil berdoa, kita ngedoain kalau memang ini udah meninggal ya kita doain dia. Ya, udah gitu, udah keluar dari makam Engku Putri, saya keliling. Di sana belum ada yang ada orang yang ngasih tahu bahwa ini kuburan nggak ada, karena saya kan berdua sama Wawa untuk pertama. Keliling lagi pas tiba-tiba saya ngelihat di sana ada rumah adat. Nah masuk ke sana ke rumah adat malah sampai ke atas ke dalamnya, di sana ada ya mungkin peninggalan ya dari sana. Nah saya ke sana waktu pertama hanya sebagai ziarah dan wisata. Pulang dari sana seminggu ada yang ngabarin coba lagi loh datang ke sana harus bawa ini saya hanya biarin aja. Nah kedua kalinya saya ke sana sama Wawa, tiba-tiba chemistry aja pengen di sana. Pas sore juga saya datang ke sana lagi yang kedua kali. Nah, tiba-tiba saya ke sana itu jadi gimana, seperti kayak ada daya tarik. Seperti ada daya tarik saya ke sana terus ke makam itu dan berdoa. Cuman yang saya bisa hanya ya Al-Fatihah sama Yasin yang saya baca gitu. Nah, saya keliling lagi kedua kalinya. Setelah keliling, saya ke tempat itu lagi, ke tempat rumah adat lagi. Rumah adat ya. Ke rumah adat. Di saya ngelihat di sana banyak yang main, yang foto-foto. Nah, tapi tiba-tiba di tengah-tengah saya lihat sumur gitu. Kok ada sumur gitu. Pas saya dengar ada yang ngasih kabar di tengah-tengah. Jadi karena kalau di sana kan rumah adat tuh kolong ya, ada kolongnya. Panggung ya. Panggung. Nah, kalau di panggung itu orang tuh bermain karena tinggi ya, panggungnya itu mungkin tingginya tuh 2 meter lebih lah. Oh, dari tanah ke atas tuh 2 meter. Iya. Jadi dari panggung, kalau panggung ya rumah panggung itu 2 meter ada lebih malah. Di sana banyak yang main yang gitu di kolong. Ya? Yang di kolong banyak yang selfie karena di bawah pun seperti ada kayak kayak taman kayak apa gitu. Bukan kolong aja karena luas kan itunya rumah itunya. Nah, pas saya lagi ngelihat kok kayak seperti ada sumur, tapi sumur itu sepertinya nggak berbentuk sumur lubang gitu, cuman lubang aja. Lubang terus ada ininya cuman penyekat sedikit yang dari bulat itu. Saya kok heran gitu. Loh tadi saya nggak lihat sumur, kok tiba-tiba saya ngelihat sumur. Nah tiba-tiba ke chemistry sumur itu saya ke sana pengen mandi, kayak gerah. Karena kalau Batam memang panas ya, kalau Tanjung Pinang panas sampai baju pun maksudnya nggak dibuka karena saya rasa itu kan orang-orang ngelihat gitu ya. Saya mandi, tiba-tiba udah mandi, selagi baju basah, tiba-tiba ada yang ngasih jerigen pompan yang putih. Sumur itu memang ada, sebenarnya memang ada. Orang itu nggak ngelihat sumur, nggak ada sumur karena eranya itu ngelihat waktu pertama sebelum ngelihat sumur. Pas sumur itu seperti ada yang jalan seperti si anak-anak itu jalan seperti biasa. Tapi saya kok ngelihat sumur itu yang jadi kok aneh gitu ya. Kok ini aneh ya, tadi ngelihat ada yang jalan tapi sekarang kok jadi ada lubang, kok nggak jatuh gitu. Ya penasaran, pas tiba-tiba chemistry sumur itu kuat, mandi di situ, di sana tuh nggak ada gretan, nggak ada apa, cuman karena airnya
dangkal, saya ambil pakai ember. Di situ ada ember putih yang bekas cat. Di situ kayak seperti disiapin. Saya ambil, saya mandi di sana sama Wawa mandi sampai basah. Nah tiba-tiba udah mandi mau kita berangkat ada yang ngasih jerigen. Katanya coba bawa airnya, katanya kalau udah mandi harus bawa airnya. Insya Allah katanya kalau kita mau apa-apa airnya aja bawa ke rumah katanya. Nah saya bawa sama Wawa malah ngambil tuh dari 2 ember saya masukin ke jerigen. Saya bawa udah gitu saya balik, saya ambil cari WC umum, ganti baju karena saya memang bawa salin juga kemarin. Itu yang maaf teh, itu yang bawa ngasih jerigen itu teteh nggak kenal? Nggak kenal, itu kayak seperti orang Malaysia, ngomongnya juga Melayu. Dia laki-laki memang tinggi, bapak-bapak gitu ya, kalau itunya dia ngasih. Nah, kalau saya kan nggak tahu, ngasih mungkin nanti saya bayar, tapi dia nggak mau gitu. Nah saya ya dari sana ya saya ganti baju istirahat. Kalau nggak salah makan mie dulu sebelum pulang. Tiba-tiba ada yang datang, tapi bukan bapak yang Malaysia tadi gitu. Jadi beda lagi. Ini seperti orang Melayu, dia tinggi. Kata orang sana mah katanya dia tinggal di situ. Katanya keturunan yang raja di situ. Nggak tahu berapa keturunan di sana. Cuma saya ngobrol biasa. Cuma dia tiba-tiba ngomong, coba kamu nanti datang hari Rabu ke sini. Untuk apa lagi? Pokoknya datang aja. Teteh nggak kenal juga mau? Tidak kenal. Dan untuk apa datang lagi ke sana? Kan kita tidak tahu. Karena kan kita hanya anggap sebagai wisata pertamanya ya. Tapi tiba-tiba bapak itu juga pokoknya datang aja hari Rabu. Nanti ini karena yang bikin saya kagetnya yang di sebelah saya, maksudnya ada yang dari orang luar ke sana katanya dia nggak ngelihat sumur. Yang mana kok mandi bisa di mana? Nah di situ saya kok jadi percaya mungkin bapak ini ngabarin karena kita memang udah menemukan air. Sedangkan yang di sana orang lain itu pengen sumur itu ada di kolong itu di mana gitu. Pengen tahu karena dia ziarah sampai berapa kali belum pernah ngelihat sumur itu. Nah dari situ pikiran saya mungkin ini ada apa, jadi bikin penasaran. Tapi kalau untuk kesana lagi kan nggak mungkin gitu ya. Betul. Karena udah mau maghrib, terus saya pun harus cepat pulang, kendaraan pun nggak mungkin nanti ada lagi. Nah saya pulang, langsung ke Batam saya pulang. Dari Batam situ ya saya nggak inget lagi gitu ya, masalahnya air ya saya pakai karena disuruh minum, terus dimasukin ke bak sedikit-sedikit ya saya pakai, terus nyiramin ke rumah, disuruhnya kan seperti itu. Ya kita turuti aja, disiramin. Nah pas udah hari Rabu saya mau berangkat, telepon lagi ke Wawa, dia nggak bisa, katanya ada suaminya datang. Waduh gimana nih saya sendiri, sedangkan kan saya Batam Pinang ya, kalau Tanjung Pinang kan ya jauh lah, walaupun kita ada kendaraan tetap aja jauh. Tapi nggak tahu kenapa badan saya tuh merasanya kayak didorong cepet, pokoknya datang, harus pergi. Sampai hampir mau maghrib, mau peri, kan kalau peri di sana tuh sampai jam 6 tuh udah nggak ada lagi. Tapi saya karena kayak seperti ada dorongan, saya berangkat. Alhamdulillah masih ada peri yang terakhir sampai ke sana, terus sampai saya ngambil perahu kecil lagi ke Tanjung Pinang tuh sampai Isya. Sampai pas Isya saya sembahyang di sana, tiba-tiba bapak itu karena memang tinggalnya di Pulau Penyengat, saya ke rumahnya ngobrol lagi, diantar ke makam lagi. Iya, ke makam lagi. Nah, dari sana saya disuruh wirid. Mungkin disuruh wirid ya, apa yang saya bisa baca wirid. Sampai ada yang jangan sampai berhenti wirid kita kalau sebelum ada yang ngabarin atau ada gerakan apa katanya. Ya, pas masuk ke makam itu wah merinding. Sampai kayaknya bau menyantu, menyengat, padahal di sana nggak ada yang bakar mayat, nggak ada bakar, yang ada saya sendiri masuk. Lagi pula cuman penerangan di yang namanya di makam itu, karena masuk ruangan cuman ada 2 biji, itu pun si lampunya tuh kecil. Mungkin karena ada dorongan dari badan saya jadi nggak takut, cuman merinding memang dari badan tuh semua merinding. Nah udah gitu
tetap saya pengen yang namanya kita ngedoain orang meninggal gitu kan, apalagi ini ya seorang putri gitu. Mudah-mudahan ada barokahnya buat saya. Nah, saya duduk di sana. Kalau nggak salah tuh jam 8:30 dari awal saya. Pas duduk, saya buka Yasin yang ada di sana, saya ambil, baca Yasin. Tapi di mulut saya tuh cuman hanya baca Yasin sampai 40 kali sampai jam 1 lebih. Itu nggak terasa pegel, nggak terasa sakit. Cuman pas terakhir saya digerakkan, tangan saya tuh tiba-tiba maju ke tengah makam. Ke tengah makam tuh, jadi kan di sana ada makam tuh ada batu-batu kerikil-kerikil gitu, yang itu ada bunga-bunga yang bekas. Tiba-tiba saya kegerakin, langsung saya seperti kayak tangan saya tuh seperti mencari-mencari gitu di dalam itu tuh. Dapat tiba-tiba dapat seperti ada terasa, kayak di tangan tuh mengkap terus sampai ini yang namanya urat-uratnya ini seperti regong, nggak bisa dibuka. Kan saya kaget, astagfirullahaladzim, saya langsung lari keluar cari kuncen itu, ternyata si bapak itu nggak ada. Saya cari langsung ke rumahnya, memang sedikit jauh dari makam, saya ke sana, saya bilang ini kenapa sih jadi begini? Nah tangan tuh jadi ngepal tuh betul seperti kayak nggak bisa dilepas. Iya, nggak bisa dilepas. Cuma bapak itu langsung nggak tahu dia baca apa, dia terbuka terus diambil di dalamnya, yang di dalam tangan. Kalau nggak salah tuh batu kerikil kecil yang mulus batunya, terus bunga melati kering. Padahal kalau bunga melati dilamakan itu tidak akan kering kalau saya tahu. Itu pasti akan basah dan buruk gitu ya, busuk ya. Cuman kelihatan tuh bunga melati 3 biji, bunga kertas, terus bunga yang putih saya nggak tahu karena bunga di sana ada macam-macam. Diambil itu kering semua, terus dikasih, tiba-tiba bapak itu ngasih kain yang seperti diserut gitu, seperti kantong dimasukin, udah katanya bawa aja ini pulang, untuk nanti pulang bawa, tapi kalau bisa kamu simpan di dada tuh minimal 2 hari, simpan, jangan sampai kamu terlupa. Cuma saya kayak heran, kenapa harus disimpan gitu kan, kenapa harus enggak di tas atau di mana, kenapa harus di badan sendiri gitu. Tapi saya nggak banyak bicara, langsung aja ya udah Pak. Nah saya tidur karena di sana udah jam 1:30, saya nggak bisa pulang, udah disuruh tidur. Saya tidur di rumahnya si bapak itu sampai pagi-pagi jam 7 lah saya berangkat lagi, pulang lagi ke Batam. Terus saya apa yang diperintahkan sama bapak mencoba. Jadi di rumah tuh udah mandi pakai peniti gitu ya, sampai saya disimpan di dalam itu, saya bawa-bawa gitu. Nah, saya kan jualan di sana, alhamdulillah. Semenjak ke sana jualan ya alhamdulillah, sampai banyak langganan masuk kan. Kalau di sana banyak orang Singapura, Malaysia yang main gitu ke Batam untuk holiday. Pas saya punya rumah makan, sampai saya punya makanan khas yang bener-bener tenar lah di sana. Kan saya bikin sukri ya. Kalau di Bandung tuh sukri namanya. Kalau di sana seperti kayak kacang, suuk, teri yang disambel. Itunya. Nah, banyak yang pesan, sampai yang ada yang dibawa ke Singapura, dia pesan khusus dia bawa pulang. Alhamdulillah, sampai saya dari asalnya ngontrak kecil sampai saya bisa sampai ngontrak ruko. Dulu kan harga 15 juta sebulan tuh ruko itu mungkin mahal sekali ya. Tapi alhamdulillah di bawah saya pakai untuk rumah makan, di atasnya 2 lantai saya bikin kos-kosan. Ya dibikin kos-kosan, banyak kan yang ngekos di sana karena di sana banyak tempat-tempat seperti karaoke, mases. Jadi yang orang-orang situ ngontraknya di situ. Banyak pekerja ya. Iya. Alhamdulillah dari sana saya rezeki itu memang dari peningkatan jualan itu saya sampai bisa bayar kontrak 15 juta gitu. Dari kosan dapet, sampai saya beli tanah di Batam, karena tanah Batam tuh lebih mahal daripada di Bandung dulu. Kadang susah lagi di Batam untuk belinya gitu. Nah alhamdulillah beli tanah sampai saya sedikit-sedikit membangun gitu. Nah udah mungkin saya sambil jualan, tiba-tiba suami saya punya teman
punya teman orang Singapura. Dia meminta saya untuk bekerja di tempatnya. Kata suami saya kan dia jualan katanya. So istri saya nggak mungkin mau. Tapi tiba-tiba dia ngomong ke saya, tiba-tiba saya niat gitu. Kalau jualan kan ada karyawan gitu. Apalagi kerjanya cuman seminggu 3 kali gitu. Saya mencoba untuk kerja. Di sana saya kerja di Bintan dengan lumayan, gaji lumayan 5 juta. Alhamdulillah sampai ngumpulin, peningkatan saya udah mulai. Nah, tiba-tiba juga karena kerjaan itu buat saya tidak cocok, walaupun dengan penghasilan besar, saya kembali lagi ke jualan, Pak. Dari jualan lagi, tiba-tiba ada teman suami saya lagi yang orang Singapura datang dia ke Batam untuk holiday, ternyata nawarin saya untuk kerja lagi. Malah kerjanya juga bukan untuk kerja ini, saya tuh disuruh memegang perusahaan dia. Dia orang Singapura. Kalau di Batam tidak boleh kan kalau orang Singapura berdirikan perusahaan atau PT. Jadi dia menginginkan buka PT tapi di atas nama saya. Saya tuh heran gimana saya untuk jadi direktur atau untuk jadi sebuah pemimpin perusahaan gitu ya. Tapi diajarin, kata dia terus saya terus ditawarin sampai ya saya setuju, walaupun saya tidak punya pengalaman yang namanya kita busana ke warung nasi, tetaplah itu bisa. Tapi yang namanya ke kontraktor perusahaan besar mungkin harus belajar gitu kan. Tapi alhamdulillah dibangun di sana sampai dia beli ruko 1 untuk kantor, khusus untuk kantor yang dinamakannya PT. Di sana dari izin usahanya adalah nama saya. Di sana Rini jadi direktur. Saya mencoba untuk belajar, diajari sampai yang namanya saya itu tidak tahu yang namanya besi habim apa, besi-besi seperti kayak seperti oli, saya tidak mengerti gitu ya. Plastik bagus yang mana, yang harus dilebur untuk dijadikan lagi bahan, itu diajarin semua sama bos. Sampai saya bikin penawaran. Nah, dari penawaran yang dari pertama, ya memang bos selalu di belakang. Saya mencoba bikin penawaran, saya kirim ke PT. Nah, alhamdulillah tiba-tiba saja penawaran saya di ACC disetujui dengan harga yang saya ajukan dari limbah-limbah itu. Dikontrak sampai 3 bulan. Alhamdulillah dari situ usaha pas pertama saya dapat kontrak dari perusahaan, saya dapat dikasih mobil sama bos. Ya maksudnya untuk kita mencari ke perusahaan lain kalau nggak ada mobil, alhamdulillah dikasih mobil. Jadi semenjak itu Teteh banyak rezeki-rezeki yang tanpa diduga ya mungkin seperti itu ya? Iya, rezeki yang banyak tidak masuk di akal. Ya. Nah, peluang terus kita masuk ke jajaran yang saya itu belum pernah, terus itu awam buat saya. Seperti kayak saya harus belajar dari besi, harus masuk perusahaan besar. Sedangkan itu sama sekali perusahaan internasional gitu ya. Bidang saya itu nggak ada dari situ. Tapi Teteh bisa tembus ke situ ya. Saya tuh kadang-kadang pertama tidak mengerti kok saya sampai di situ saya lihat gitu ya. Dari itu kok direktur nama saya ada di situ. Tapi kalau sekolah mungkin Teteh kalau saya belakang mungkin mendukung nggak? Tidak, malah sama sekali enggak. Saya itu kalau di bidang busana iya. Kalau saya misalkan dulu kan saya tukang jahit di perusahaan pabrik gitu ya. Sampai saya diangkat pun saya diangkat walaupun jadi kepala produksi, tapi tetap saya dari produksi jahit. Lulusan sekolah sendiri Teteh? Kalau saya lulusan cuma SMP. SMP tapi bisa tembus ke perusahaan-perusahaan besar ya. Kadang-kala itu yang nggak mengerti. Nggak disadari ya. Iya, yang nggak disadari. Saya tuh kok sampai kalau dibilang mimpi tapi nyata gitu waktu itu. Dibilang nyata tapi seperti mimpi. Jadi perusahaan makin berkembang dong. Iya, alhamdulillah. Saya job dari kesana ke sini
sampai bisa menghasilkan, bisa bikin rumah, beli mobil, bahkan dari perusahaan pun saya dikasih hadiah mobil setrum, mobil double kabin untuk kita lihat-lihat proyek gitu. Di situ pun sampai dalam pikiran saya kok saya ini hebat apanya gitu. Tapi kok saya bisa setiap masalah perusahaan saya bisa mengatasi. Setiap ada tender kok saya bisa dapat. Setiap kita ada undangan apa-apa ternyata PT yang terbaik. Itu yang heran saya. Sedangkan saya belum belajar bagaimana bahasa Inggris pun saya tuh nggak bisa. Walaupun memang diajar sedikit-sedikit, tapi tetap yang namanya itu kan harus belajar betul-betul ya. Setiap kita tender kita gol. Setiap tender gol. Saya potong dulu Teh. Teteh waktu keluar dari Pulau Penyengat itu ada syarat-syarat tertentu nggak yang harus? Ya. Saya lupa ya untuk bicara. Taati, gitu. Jadi gini, pas saya udah bawa yang dikantongin itu ya. Nah kuncen itu bicara kan ke saya, suruh datang lagi hari Jumat kalau bisa dia minta ganti katanya gordeng yang Engku Putri karena sudah rusak dan udah lapu gitu. Nah pas udah sebelum kejadian itu pun saya udah ingat gitu. Pas saya kesana lagi saya bawa gordeng. Balas saya pulang dulu ke Bandung beli background karena di Batam itu harus ke Singapura, kalau background mahal gitu belinya. Saya pulang saya paketkan pakai pos dan giro, dulu mah nggak ada JNT gitu apa ini, saya paketkan dari di pos ke Batam, saya bikinkan seperti dekor ya, seperti ranjang, seperti apa, ada seperti istana gitu itunya. Dibikin pakai gordengnya pakai poni, pakai apa yang dihias. Memang saya juga bisa bikin jahit sendiri, saya jahit sendiri. Nah saya kesana lagi. Itu permintaan atau bukan? Iya permintaan bapak yang kuncen tadi. Iya yang kuncen. Kalau sekarang kuncen mungkin ya. Kuncen lah ya. Kalau saya nggak ini. Nah bapak itu memang suruh dia datang membawa itu untuk ganti. Nah saya memang beli satu bal background itu yang kuning emas saya bawa. Terus saya bikinkan, saya ini pasangkan. Nah udah gitu sampai yang kan di sana makam banyak ya. Makam itu jadi setiap makam padung itu jadi harus dibungkus sama yang kuning. Dibungkus, diikat, semua itu pakai kuning semua, kain semua. Akhirnya ya saya ganti karena memang udah pada lusuh pada gitu, saya ganti semua dari makam pertama Engku Putri sampai rajanya, sampai ibu bapaknya, sampai pengawal-pengawalnya saya ganti. Karena memang sisa kain tuh memang banyak gitu. Saya ganti semua alhamdulillah. Terus saya ada kenceleng saya masukin kan, kenceleng yang di sana tuh uang masuk ya. Kita kan biasanya seridonya gitu ya. Tapi alhamdulillah saya setiap kenceleng saya masukin semua. Karena mungkin dari pertama ada rezekinya yang pertamanya itu ya. Ya itu sampai ya Pak Kuncen pun dikasih pun dia nggak mau. Dia nggak mau, sok aja. Mungkin dia nggak inilah. Yang penting katanya gini, yang penting dari mana mau pulang, mau berangkat harus datang ke sini. Jadi kalau saya pulang ke Bandung atau misalkan dari Batam saya ke Bandung, saya harus ke Penyengat dulu. Ya untuk mungkin katanya anggap aja ini orang tua, kamu harus izin. Kalau kamu mau pergi harus izin. Kalau pulang kamu harus datang lagi dulu ke sini. Setiap lapor, ya setiap kali berangkat ke manapun ya, kecuali kalau daerah Batam ya enggak ya gitu. Cuman kita nyebrang lautan lagi seperti kayak Batam ke Bandung atau Batam ke Jakarta, saya harus ke Penyengat dulu. Kita nyekar hanya sebatas ada nyekar. Aturan ya yang harus teteh patuhi ya. Iya, ya seperti itulah harus gitu. Kalau bapak itu memang pertamanya ngomong harus izin, apapun harus izin, pulang harus datang, harus ngasih kabar. Sering kalau kita mau ke Bandung, ke Penyengat dulu, udah gitu dari Bandung, kadang dari Bandung saya ngambilnya Tanjung Pinang, langsung saya ke Penyengat, baru saya pulang ke Batam. Tapi karena saya kemarin bisnis,
bisnis banyak, terus harus survei sana, survei sini, ke sana ke sini, sampai badan saya merasa capek gitu. Bukan lupa, tapi kayak seperti nanti aja dulu gitu. Artinya nggak pamitnya itu udah nggak mulai lalai, nggak dilakukan jadi, lagi. Nah, saya tuh nggak datang kalau mau pergi, misalkan saya mau ke Jakarta, nanti aja lah, baru juga kemarin gitu, pikiran gitu kan. Padahal kata si bapak itu, walaupun kita 3 hari kita baru datang, kita kalau mau pergi misalkan ke Jakarta kita harus ke sana. Tapi waktu itu memang saya tuh nantilah baliknya gitu. Jadi seperti ada kayaknya teh ada baru juga datang nanti sekalian aja nanti. Nah, sering sampai berapa kali saya nggak sadar itu dilakukan, nggak pernah datang. Nah, awalnya itu ada yang kayak seperti mengingatkan, seperti ada yang mengingatkan gitu. Cuman kok karena saya mungkin sampai ke Padang, Singapura, Thailand itu mungkin karena kecapean, ingat itu udah tahu tapi nggak bergerak gitu. Kenapa saya nggak berangkat? Itu padahal udah ada peringatan gitu. Ada peringatan maksudnya suruh datang ke sana. Hanya sebatas ziarah sebenarnya. Nggak ada misalkan ngeluarin uang atau apa atau gimana sesajen, itu nggak ada. Sebatas ziarah, bawa bunga, kalau kita memang masih punya kain kita bawa, kalau itu masih bagus kita bisa titip ke kuncen itu, kain itu. Hanya sebatas dikasih kain aja gitu. Akibat kelalaian itu kira-kira apa yang terjadi teh? Nah, lama-kelamaan terjadinya pas mungkin karena ada masalah masalah muncul. Mungkin itu karena peringatan ke-1 ke-2 suruh ke sana saya ngebiarkan, ketiga kalinya ternyata saya punya musibah. Kalau saya kan tidak mengerti ya. Kemudian waktu pertama saya kita penawaran ke PT itu seperti biasa-biasa aja. Kita diterima, kita di ACC. Nah, tiba-tiba waktu saya ke survei oli ke Tanjung Pinang, disuruh bos survei oli, tiba-tiba ada telepon dari polisi. Katanya ibu ini dari PT ya. Coba Bu, kemarin penawaran udah di ACC, udah dikirain hanya sebatas dia nanya. Tapi tiba-tiba saya mau pulang ke Batam dari Peri itu polisi itu berjejer. Tiba-tiba ada satu polisi yang nyamperin ke saya. Maaf Bu, Ibu bisa pulang sama saya katanya. Oh, saya mau pulang ke Batam. Iya Bu. Terus ternyata dia cerita bahwa perusahaan saya ternyata membeli barang yang tidak di scrap, maksudnya tidak dijual dari perusahaan itu. Sedangkan saya itu tidak tahu, itu permainan kepala workshopnya. Terus masalah itu jadi rumit sampai saya itu ditangkap jadi penadah. Tapi memang alhamdulillah lah beres karena ditebus sama bos saya. Beres perkara itu, dari situ terus bertubi-tubi masalah. Sampai saya keluar dari perusahaan, saya angkat tangan, tidak mau ngurus lagi perusahaan itu, saya tinggalkan. Terus saya sampai depresi. Sampai saya pulang ke Bandung. Lebih baik saya istirahat dulu. Ya mungkin itu kesalahan saya. Di Bandung saya baru menyadari ternyata saya tuh udah dikasih peringatan 1 kali, 2 kali, ketiga kali peringatan yang paling fatal baru terasa. Mau balik lagi ke Batam, merenung diri, ini gimana ini sampai bisa terjadi ini, apa kesalahannya. Nah, saya pulang lagi ke Batam, saya datang lagi ke sana, mencoba untuk datang lagi ke Penyengat. Ternyata Pak Kuncen itu nggak ada. Saya cari ke rumahnya, katanya dia udah lagi berangkat. Setiap 3 kali ke Penyengat di sana, Kuncen itu nggak pernah ada, nggak pernah ketemu. Iya, sampai itu masalah hidup saya itu sampai perceraian, sampai cerai, sampai barang-barang saya yang di Batam pun memang saya udah nggak dihiraukan lagi gitu. Sampai saya pokoknya udah nggak ketemu lagi Pak Kuncen itu. Tadinya kita mau bagaimana caranya atau gimana gitu ya, mau ngobrol apa yang terjadi pada saya gitu. Begitu tiba-tiba saja pas saya ke Penyengat lagi, ke makam, saya ziarah lagi. Udah gitu saya pulang ke Bandung. Dalam pikiran, ya mungkin saya harus balik lagi ke Bandung. Karena memang saya asli Bandung, mungkin di Batam itu nggak cocok. Saya balik lagi ke Bandung.
Di Bandung saya mencoba lagi dari nol. Jadi harta misalkan harta yang ada di Batam waktu itu nggak terpikir. Wah, kayak mobil kayak apa, memang saya biarkan. Tapi lama kelamaan itu harta itu habis, nggak tahu dijual sama suami saya, mantan suami saya. Uangnya pun nggak tahu gitu, nggak berbekas. Emang diterima uang itu, penjualan itu seperti penjualan mobil saya terima, tapi nggak tahu kemana gitu arahnya. Sampai saya nol lagi lah di Padalarang, mencoba gitu, sampai ngontrak rumah, sampai ngontrak perumahan sebulannya 300.000. Saya mencoba ngelihat apa yang saya harus kerjakan di sini. Dengan ya modal yang dibawa tinggal sedikit, dengan perceraian, dengan apa semua yang ada di Batam seperti kayak mimpi saja. Dalam sekejap kita itu kemewahan tuh seperti kayak dalam mimpi. Terus apa di Bandung tuh tidak ada yang bisa dibawa gitu dari hasil yang di Batam itu. Walaupun memang uang itu diterima, tapi hasilnya nggak tahu kemana. Tidak ada satupun yang nyangkut bisa dibawa ke Bandung. Alhamdulillah nggak ada. Jadi betul-betul seperti mimpi kali ya. Iya, seperti mimpi yang kayak nyata tapi kayak seperti mimpi. Padahal dalam diri saya waktu ke Penyengat itu bukan kita ngambil pesugihan. Tidak ada kita sesajen, nggak ada. Cuman kita hanya ziarah ke Engku Putri, dan apa yang dibilang Bapak Kuncen itu kita bawain, anggap itu sebatas hadiah untuk bawa background seperti untuk gordeng itunya makamnya. Hanya sebatas itu, kita cuman hanya ziarah yang betul-betul mendoakan di makam itu diterima sama Allah. Niatnya seperti itu. Iya, niatnya seperti itu, tapi mungkin inti dari ziarah memang ada, cuman kita harus bisa mengontrol diri. Mungkin dengan kemewahan kita menjadi tidak bisa dititip gitu ya ke diri kita sendiri. Dengan kemewahan kita bisa lupa. Malah dengan kesibukan kita punya usaha, tiba-tiba yang seperti mimpi itu kita tidak bisa mengontrol diri. Sampai lupa apa yang dibilang bahwa seharusnya ya harus datang lagi, itu pun tidak bisa. Dengan kekayaan, mungkin dengan kesenangan, semua bisa lupa. Karena mungkin hasilnya itu mendadak gitu. Iya, hasil instan, ya perginya instan lagi. Jadi jadi datang cepet, hilang cepet ya. Nah, datangnya cepet, hilangnya cepet, ya tetap jadi pulang ke Bandung pun seperti dulu aja. Kita tidak punya apa-apa gitu. Seperti mencari lagi, nol lagi. Tapi alhamdulillah dalam kondisi sekarang justru Teteh masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Nah, kalau kesehatan ya alhamdulillah sama Allah. Terus saya berpikir lagi di Bandung untuk mencari bagaimana mencari untuk diri sendiri ya. Maksudnya untuk kehidupan sendiri, mencari lagi, kita belajar lagi. Ya, saya berpesan ke semua yang namanya instan atau semua harta yang tiba-tiba atau rezeki atau ilmu tiba-tiba yang datang seperti mimpi, ya kita kalau bisa menjalankan dengan baik, kalau kita bisa kontrol dengan diri, ternyata itu mungkin kita percaya bahwa itu dari Allah dan kita bisa menjalankannya, kita bisa menggunakannya, mungkin harta itu akan terus, mungkin ilmu itu akan terus. Tetapi kalau misalkan seperti saya kemarin kejadian, mungkin karena saya ya hilang mungkin keangkuhan atau dengan dunia atau dengan ketinggian, misalkan tiba-tiba saya jadi lektur, mungkin kesombongan semua, walaupun itu memang tanpa disadari kok tiba-tiba gitu ya, tanpa disadari, tapi saya tidak bisa membawa ke jalan yang benar. Harusnya seperti ini dan kita harus menjalankan bagaimana gitu ya, biar ilmu dan atau harta kita terus. Insya Allah, kalau sekarang malah saya berpikir mending yang biasa aja. Kalau punya rezeki walaupun sedikit kita makan betul-betul kemakan, dan itu bukan mimpi. Dan itu bukan
hayalan, atau misalkan walaupun terasa tapi dianggap seperti hayalan buat saya. Jadi itu pesannya Teh ya. Iya. Semoga ini bisa banyak menginspirasi sobat Malam Mencekam sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Teteh di studio. Baik sobat Malam Mencekam, itulah tadi kisah yang disampaikan oleh Teh Rini, kisah yang dialaminya secara pribadi. Banyak hal yang kita bisa ambil nilai-nilai positif dan dari pengalaman yang dialami oleh Teh Rini. Yang jelas kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat itu hanya ada satu jalannya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak berkuasa, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Kita tidak boleh sombong, tetap harus rendah hati seperti yang disampaikan oleh Teh Rini. Terkadang sebagai manusia kita diuji dengan kekayaan. Bahkan kemiskinan yang kita miliki pun itu merupakan sebuah ujian untuk membuat kita lebih kuat, dan kita sadar akan ujian ini. Kita selalu menggantungkan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan di dalam menjalani hidup dan diberi kepahaman di dalam kondisi dan keadaan kapanpun. Jangan lupa buat Anda juga yang mungkin memiliki cerita atau pengalaman pribadi yang horor dan mencekam, jangan lupa juga untuk mengirimkan ceritanya melalui email. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam, juga Teh Rini, kita akan pamit. Saksikan video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.